Adik yang dirahmati Allah, kembali pada budaya atau kebudayaan. Bahwa dinamakan pembentukan cita rasa dan pendapat gagasan. Jika demikian, maka kebudayaan Islam adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia. Segala tindakan dan sikap seseorang yang bertujuan merealisasikan pokok ajaran Islam dalam kehidupan yang diperoleh dan dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat, budi pekerti yang didasari oleh Al-Quran dan hadis, perilaku cipta karya karsa manusia yang dituangkan dalam perilaku yang didasari oleh Al-Quran dan hadis. Nah, itu tidak lepas bahwa pengaruh kebudayaan Islam adalah landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Orang menutup aurat karena didasari perintah menutup aurat. Bagi yang tidak beriman, semua maunya sendiri ya. Seperti banyaklah penyanyi barat itu konsernya hampir telanjang. Nah, itu karena tidak dipengaruhi oleh landasan berpikirnya secara Islam, Al-Quran dan hadis. Mereka lepas bebas. Sedangkan kata peradaban dalam bahasa Arab disebut hadarah, atau dalam bahasa Inggris disebut civilization. Jadi di sini umumnya orang Arab menggunakan kata hadarah untuk peradaban. Namun umumnya juga kata tersebut tidak banyak diterima umat Islam non-Arab yang kebanyakan lebih menyukai istilah tamadun untuk peradaban, seperti umat Islam yang ada di Iran, kemudian di bagian tanah Melayu dan Turki. Tamadun berbeda dari kata hadarah dan tamadun. Ada juga kata yang digunakan untuk peradaban, yaitu tadrib, yang digunakan oleh orang-orang yang ada di anak benua Indo-Pakistan. Jika kata tamadun yang akar katanya madana adalah peradaban atau civilization dalam bahasa Inggris, maka berarti maksudnya adalah kota yang berlandaskan kebudayaan atau kebudayaan yang berlandaskan kota, culture of city. Karena kata madana sendiri mempunyai arti membangun, mendirikan kota, memajukan, memakmurkan, dan memartabatkan. Bisa juga maknanya adalah kota yang berlandasan kebudayaan. Karena ketika syariat Islam telah disempurnakan dan dilaksanakan di suatu tempat, maka tempat itu dinamakan kota Madinah. Nah, ini apakah ini merupakan indikasi bahwa Madinah merupakan kota yang berperadaban? Karena di situ aktivitas daripada peradaban Islam dibangun oleh Rasul. Rasul sendiri yang memimpin pemerintahan, Rasul sendiri yang memimpin keagamaan. Di sini kenapa kata Yasrib
atau kota Yathrib lebih dikenal dengan Madinah. Dikenal dengan kota Madinah. Karena kota tersebut telah berubah menjadi kota berperadaban. Nah itu, apakah alasan itu yang menjadikan Madinah menjadi sebuah kota peradaban? Kota yang memiliki karakter kuat, sehingga tidak ada lagi orang tua yang kalau ada melihat tingkah seseorang yang aneh atau berperilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan adat istiadat, sering menyatakan dasar orang tidak beradab. Nah ini peradaban. Berarti peradaban itu identik dengan membangun yang baik, berperilaku yang baik. Di sini karena kota tersebut telah berubah menjadi kota berperadaban, kota yang berlandaskan din, agama yang di dalamnya ada sistem kehidupan yang baik. Sistem kehidupan yang baik. Susunan kekuasaan, struktur hukum, dan kecenderungan manusia untuk membentuk masyarakat yang mentaati hukum dan mencari pemerintahan yang adil. Kebetulan pada masa itu Rasul sebagai pemimpin pemerintahan dan pemimpin keagamaan. Nah, ini di mana di situ masyarakatnya bukan masyarakat muslim semua, tapi Rasul memperlakukan mereka secara adil dalam sistem kepemerintahannya. Memiliki hak-hak yang sama. Dan hidup dalam masa yang penuh dengan kedamaian. Tidak ada konflik. Bahkan saling menghormati antara keyakinan yang lain dengan keyakinan Islam. Islam menghormati keyakinan penduduk yang berkeyakinan lain. Dalam satu riwayat, Rasul selalu memberi makan seorang Yahudi yang buta. Padahal Yahudi itu sangat membenci pada ajaran atau konsep Islam dan Rasul Muhammad SAW. Tetapi dia kehilangan sosok yang sangat santun, sosok yang sangat lembut, memperlakukan orang dengan baik. Nah, ketika Rasul sudah tidak ada, digantikan oleh sahabatnya, tetapi dia menyatakan perbedaan, kok beda. Nah, ini ketika diterangkan bahwa yang melayani, yang memberi makan setiap pagi kepada Anda itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tercengang, dia kaget. Orang yang selama ini dibenci, perilakunya luar biasa. Nah, itu menunjukkan solidaritas Islam kepada agama lain, keyakinan lain itu sangat tinggi. Toleransi. Nah, opini Islam bertoleransi itu sudah ada contohnya dari Rasul. Rasul tidak membenci agama lain. Rasul tidak pernah menghina agama lain. Rasul tidak pernah memperlakukan ketidakadilan kepada keyakinan lain. Rasul sangat toleransi terhadap keyakinan-keyakinan
Dalam hal sosial, Rasul memperlakukan semuanya sama. Tetapi dalam akidah tentu dibatasi. Ya, dalam akidah dibatasi. Orang bersedekah kepada umat yang lain, kepada umat selain Islam itu dibolehkan, dianjurkan. Tapi ketika zakat tentu tidak boleh karena sudah ditentukan di dalam Al-Quran peruntukan zakat. Tapi kalau sedekah tidak terbatas. Kepada hewan pun kita memiliki nilai sedekah, apalagi kepada orang lain sesama manusia. Jadi konsep toleransi Islam itu sangat tinggi. Sekarang diopinikan Islam itu intoleran, itu tidak betul. Islam itu sangat toleran. Islam itu sangat peduli kepada sesama, kepada alam semesta, tidak merusak. Jadi Islam itu sesungguhnya sangat toleran. Itu sudah dicontohkan pada masa Rasul Muhammad SAW di kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang memiliki peradaban, kota yang memiliki etika, kota yang memiliki kemajuan dalam terkait dengan sosial dan kepedulian. Tidak menyekat Islam itu hanya untuk Islam, tetapi Islam toleransi terhadap alam sekitar dan terhadap sesama. Memperlakukan orang dengan baik, memperlakukan orang dengan halus. Jadi kalau ada bentuk opini bahwa Islam itu radikal, intoleran, itu tidak betul. Itu hanya oknum barangkali, oknum. Konsep Islam itu adalah toleransi terhadap keberadaan keyakinan lain. Lakum dinukum waliyadin. Itu bentuk daripada aturan. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi dalam kegiatan sosial, Islam sangat membaur, tidak menyekatkan diri pada kelompok. Ini bentuk daripada contoh daripada bentuk peradaban Madinah. Kalau peradaban di Madinah diartikan peradaban, berarti Madinah adalah kota yang memiliki peradaban. Nah, ini pengaruh besar terhadap keberlangsungan daripada sejarah peradaban Islam. Adik-adik yang dirahmati Allah, Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa tanda wujudnya peradaban adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Namun ilmu pengetahuan tidak akan hidup dan berkembang tanpa adanya komunitas yang aktif yang mengembangkannya. Karena faktor kreativitas dan aktivitas yang juga faktor agama. Spiritualitas dan kepercayaan adalah asas peradaban yang di dalamnya terdapat supremasi kemanusiaan di atas segala sesuatu yang bersifat material. Pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan penjagaan dari keinginan hewani penghormatan terhadap keluarga dan menyadari fungsinya sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi berdasarkan petunjuk dan perintahnya. Jadi jelas adik-adik yang dirahmati Allah bahwa peradaban Islam itu memiliki konsep
yang dipengaruhi oleh syariat Islam itu sendiri. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita, amin. Dan kita harus tetap semangat, tetap sehat, kemudian tetap menjaga prokes. Amin. Mudah-mudahan kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada hal yang sekiranya tidak sesuai dengan konsep. Minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.